Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube. Salam untuk pengunjung YouTube semua. Saya adalah Eri Gasipodal Mansur. Saya mahasiswa D1 Program Vokasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung yang berada di Jalan Raya Karangnunggal, Rancabakung, Tasikmalaya. Yang tepatnya di kampus Duta Pakarti Ilmi atau disingkat DPI. Di sini pada video tutorial pertama ini saya akan memaparkan mengenai infrastruktur atau sarana dan prasarana jaringan komputer yang berada di rumah saya. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan topologi star, ya, topologi jaringannya menggunakan topologi star dan memakai maksud saya 4 untuk client atau workstation-nya dan 1 server serta 1 modem dan 1 switch. Nah, sebelum saya memaparkan semuanya, saya akan menunjukkan kepada Anda ilustrasi atau model dari model dari jaringan yang ada di rumah saya. Ya. Nah, seperti yang ada di layar kaca Anda, ini adalah model dari jaringan yang berada di rumah saya, yaitu menggunakan topologi star seperti yang Anda lihat. Saya menggunakan 4 client atau workstation-nya, 1 switch dan server dan 1 modem. Di sini kecepatan internetnya sampai 384 kilobyte, cukup untuk saya gunakan dan cukup nyaman. Nah, di sini kenapa saya menggunakan switch? Pada umumnya kan orang-orang menggunakan hub, dan di sini saya menggunakan switch karena switch lebih baik dan lebih mampu dalam menyalurkan jaringan ke klien atau workstation-nya dan memiliki port yang banyak juga cukup. Nah, masing-masing dari spesifikasi komputer workstation dan server hampir sama, yaitu dengan Intel prosesor Core i3. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya, kurang lebih. Nah, pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau ke switch. Nah, intinya, topologi ini menggunakan switch untuk menghubungkan jaringan dari komputer yang lain, dan switch ini berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer yang terhubung dengan switch tersebut. Ya, seperti ini dihubungkan menggunakan kabel UTP. Ibaratnya garis-garis ini adalah kabel UTP dihubungkan dengan konektor RJ45 yang dihubungkan ke masing-masing receiver. Nah, dan jaringan dengan topologi ini lebih mahal tapi nyaman digunakan dan cukup sulit pemasangannya, cukup rumit karena harus dari workstation atau klien langsung dihubungkan ke switch dan memboroskan sekali dalam penggunaan kabel UTP-nya dan juga konektor RJ45-nya. Nah, setiap komputer ini mempunyai kabel sendirinya seperti yang saya katakan tadi. Masing-masing terhubung ke switch. Nah, seperti itu. Tapi keuntungannya yaitu lebih mudah dalam mencari kesalahan pada jaringan, kesalahan-kesalahan dan kabelnya juga digunakan seperti yang saya katakan tadi, biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, seperti itu. Dan karakteristik dari setiap node, maksud saya karakteristik dari topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node traffic data, mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Terus mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. Jadi maksudnya kalau misalkan ibaratnya ini adalah komputer pertama dan komputer pertama ini mengalami gangguan, maka dari komputer kedua, ketiga, dan keempat tidak terpengaruh sama sekali. Nah, dan dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan seperti yang tadi, biasanya menggunakan kabel UTP.
Bicara tentang keuntungan dan kekurangannya, topologi star ini memiliki keuntungan yaitu fleksibel dan pemasangannya atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak terlalu rumit. Dan juga kontrol terpusatnya sangat mudah dan juga kemudahan deteksi isolasi dalam gangguan pada workstation atau server, dan juga kerugiannya itu boros dalam menggunakan kabel karena masing-masing workstation terhubung ke switch, dan juga perlu penanganan khusus dalam bila ada gangguan pada masing-masing klien atau workstation, dan kontrol terpusat dengan switch jadi elemen paling kritis karena kebanyakan kerusakan terdapat pada switch secara umum, dan itu yang saya pernah alami juga. Nah, seperti itu jaringan atau susunan atau infrastruktur dan sarana dan prasarana pada komputer saya. Terima kasih telah menonton video saya, video tutorial pertama ini. Terima kasih untuk pengunjung YouTube semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.